Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Seperti yang kita tahu, sebelumnya kita telah merencanakan untuk sesi wawancara pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai sesi wawancara hari ini, boleh Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Nama saya Parmita Gusti. Biasa dipanggil Gita. Saat ini saya berusia 19 tahun dan kesibukan saya saat ini adalah sebagai mahasiswa semester 1. Oke, jadi kamu ini seorang mahasiswa baru masih ya? Iya. Oke, baik, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya mau tanya, kamu fine-fine aja di wawancara seperti ini kan? Dan kabarnya baik-baik aja kan? Ya. Oke. Sebelumnya kan saya sudah memberikan inform konsen sebelum dilakukan wawancara ini. Nah, jadi saya ingin memberitahu sekali lagi bahwa tujuan wawancara kali ini adalah untuk penyelesaian tugas akhir saya di mata kuliah observasi dan wawancara. Nah, pada wawancara kali ini tidak ada jawaban yang salah ataupun jawaban yang benar. Jadi di sesi wawancara ini kamu bisa menjawab pertanyaan saya dengan sesuai pendapat kamu sendiri, oke? Nah, seperti yang telah tercantum di inform konsen juga, saya ingin mengingatkan bahwa sesi wawancara ini akan direkam dari awal wawancara hingga akhir wawancara nanti. Kamu bersedia kan seperti itu? Ya. Oke, baik. Jadi kita langsung mulai aja nih ya wawancaranya. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, kan di Indonesia ini ada istilah-istilah generasi Z itu disamakan dengan generasi strawberry. Di mana yang kita ketahui strawberry ini unik di luar, cantik di luar, menarik di luar, tetapi tidak dengan dalamnya. Kalau seperti itu tuh dapat diartikan bahwa generasi Z ini disamakan dengan generasi strawberry, berarti yang kreatif di luar, tetapi rapuh di dalamnya. Nah, menurut kamu nih, apakah istilah generasi strawberry itu mencerminkan generasi kamu atau tidak? Ya, baik. Kalau menurut saya sendiri ya, stereotip mengenai Gen Z yang disamakan dengan generasi strawberry ini sebenarnya itu tidak benar ya, dan itu cenderung lebih merendahkan kita sebagai Gen Z. Karena seperti yang kita tahu tadi bahwa stereotip ini tuh untuk menggambarkan Gen Z sebagai generasi yang lemah seperti itu. Iya, betul. Dan apa sih contoh yang bisa memperkuat kalau kita itu bukan nggak boleh tuh disamakan dengan generasi strawberry? Ada nggak kayak pengalaman kamu yang bikin kamu bertahan hingga saat ini kayak gitu? Ya, untuk contoh sendiri itu seperti contohnya saya pernah pada saat SMK itu dimana sebenarnya kalau sejujurnya itu saya tidak tertarik pertama kali untuk mendaftar ke SMK. Namun karena satu dan lain sisi saya mau tidak mau masuk SMK, dan dimana di SMK itu ternyata saya banyak belajar kayak tentang mengenai pembuatan Adobe Illustrator, terus juga kita diajarin tentang gimana, karena kan kalau saya basicnya SMK itu kriya ya, kerajinan ya. Dimana itu saya diajarin tuh di SMK gimana cara mendesain produk yang baik. Selain itu saya juga diajarkan mengenai marketing seperti itu. Jadi itu contoh yang membuat Gen Z itu sebenarnya tidak rapuh, dan mereka itu sebagai generasi yang kreatif ya, yang bisa menggambarkan mereka. Oke. Baik, untuk selanjutnya nih, bagaimana sih si generasi Z ini membuktikan ketangguhan mereka dan menghapus stigma bahwa generasi Z ini sama dengan generasi strawberry? Itu gimana menurut kamu cara memperlihatkan kepada orang-orang tentang ketangguhan si generasi Z ini? Ya, kalau menurut saya sendiri ya, stigma mengenai Gen Z yang disamakan dengan generasi strawberry itu agak susah untuk dihilangkan, karena itu merupakan stereotip yang muncul dari generasi sebelum kita. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa Gen Z atau yang biasa kita samakan dengan generasi strawberry ini justru tuh juga memiliki sikap atau mental yang baik dalam menghadapi perubahan dunia ini. Salah satunya itu pada zaman COVID ya, dan dimana itu semua serba online, dan dimana kita juga terbukti mampu untuk mengikuti pembelajaran yang semuanya tiba-tiba secara online seperti itu. Bagus. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih,
menurut kamu apakah perasaan terlalu sensitif pada Gen Z itu mencerminkan keterbukaan terhadap stres atau malah membuat mereka itu lebih rentan secara emosional? Ya, kalau menurut saya sendiri ya, seperti yang kita ketahui bahwa Gen Z itu kan lebih aware terhadap kesehatan mental ya, yang dimana itu bisa menjadi nilai positif maupun nilai negatif. Nah, kalau boleh tahu itu contohnya itu seperti apa? Nah, kalau dari sisi positifnya terlebih dahulu ya, yang dimana tuh Gen Z ini lebih aware, jadi mereka ketika mereka mengalami masalah mental atau mereka merasa oh kayaknya nih saya nggak baik-baik aja, itu mereka lebih cenderung langsung mencari bantuan gitu, seperti langsung ke psikolog atau ke psikiater seperti itu. Oke, oke. Jadi di wawancara kali ini kamu berpendapat bahwa generasi Z itu tidak sepenuhnya bisa disamakan dengan generasi strawberry ya. Iya. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu tugas mata kuliah saya ini karena telah membantu proses wawancara ini. Oke, saya mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau perkataan-perkataan yang kurang enak didengar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.